Hai semuanya, Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Mariana, saya selaku host di sini dan kebetulan saya bekerja di PT Berka Daya Perkasa sebagai Product Manager. Nah, pada podcast kali ini topiknya itu adalah bagaimana software backup itu mempunyai peranan penting untuk melawan serangan ransomware. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang kece, yaitu Bapak Rausal. Halo semuanya. Panggilan saya Ocal. Nah, beliau ini merupakan produk spesialis di PT Berkah Daya Perkasa. Ya. Halo Ocal, Halo, apa kabar Mariana? Baik. Alhamdulillah. Anda apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kaku sekali Masih kelihatan bugar kok saya. Okay. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di sini untuk Sobat Berkawan masih ada yang awam mengenai dunia IT ya. Iya. Nah, bisa dijelasin sedikit nggak secara gambaran singkatnya apa sih ransomware itu? Ya, sebenarnya ransomware itu kan salah satu jenis virus komputer ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya virus komputer itu udah ada sejak zaman dahulu lah gitu, semenjak memang sistem operasi itu sudah dikembangkan. Nah, ransomware itu memang merupakan bentuk evolusi dari virus tersebut yang sifatnya akan mengunci dan juga mengenkripsi data penting di sebuah perusahaan, atau kita sebutnya aset lah ya, karena data itu aset kata Pak Jokowi sekarang. Oke, Gitu. bisa dijelasin sedikit nggak, Cak? Cara kerjanya seperti apa? Biasanya akan seperti ini hal lumrahnya ya. Jadi nanti akan ada email phishing, kalau misalnya kita tahu phishing. Jadi email yang dari anonymous, kemudian email ini menyerupai email official. Misalnya kayak contoh email yang memaksa kita untuk verifikasi bank account gitu karena kita habis transaksi dan lain-lainnya. Kemudian di sana ada tombol submit misalnya, atau tombol login. Kita klik di sana, secara tidak langsung kredensial kita akan diterima sama mereka. Nah, setelah kita sudah klik tombolnya, biasanya nanti si ransomware itu akan menjalar mencari data yang memang nantinya akan dia enkripsi gitu. Setelah sudah dapat, bentuknya apa, misalnya bentuk email atau bisa dokumen-dokumen atau database gitu. Kemudian data tersebut akan dienkripsi dengan enkripsinya ransomware itu sendiri, dan juga biasanya mereka akan memberikan alerts dan juga notifikasi, kalau misalnya Anda ingin membuka data ini atau aset ini, maka Anda harus bayar. Bayarnya juga bisa menggunakan Bitcoin atau dengan metode lainnya. Seperti itu sih. Nah, tadi kan Ocha sempat bilang masalah dia akan mengambil data ya. Nah, boleh tahu nggak sih data-data yang diambil ini mereka sudah tahu ternyata data ini critical, atau memang semuanya dia ambil? Pastinya mereka punya semacam klasifikasi ya. Jadi di dalam ransomware itu nanti dia ada semacam kayak word list yang idealnya itu adalah list data apa aja yang mungkin berpotensi sebagai aset gitu. Karena kan kalau misalnya dia menyerang semuanya itu mungkin aja ya, cuma mungkin ada kebentuk masalah security dan lain-lainnya. Tapi pastinya dia punya word list itu, sehingga dia tahu dia akan serang kemana, dan juga dia akan mengambil data apa gitu. Dia seharusnya udah tahu. Oke. Gitu. Nah, karena dia sudah mengambil data-data tersebut, impact bagi satu company itu seperti apa sih, Cal? Impactnya jelas besar ya. Misalnya kayak anggaplah ini sebuah perusahaan A yang memang aktif untuk melakukan pembayaran gitu ya, menyediakan servis terhadap customer. Nah, biasanya itu kan ada yang namanya billing, yang kita sebut billing gitu. Nah, billing ini kan memang data transaksi yang memang penting banget gitu. Bahkan trade-nya itu akan setiap detik. Kalau misalnya data ini tiba-tiba terenkrypt semuanya, tidak bisa diakses, katakanlah 1 menit aja, mungkin itu udah kerugian udah besar sekali gitu. Jadi betapa berbahayanya dan betapa berimpactnya si data ini ketika dienkripsi dan tidak bisa diakses gitu sih. Oke. Aku lebih concern ke cara penanganannya sih seperti apa. Mungkin dari Ocal ada tips and trick nggak?
untuk cara Oke, penanganan kita ransomware? masuk tips and trick nih. Oke. Jadi kalau ngomongin tips and trick ya, biasanya itu akan mengarahnya kepada pertama pasti security, kemudian juga kita butuh yang namanya backup software ya Mar ya. Jadi security nanti yang akan menjaga traffic yang akan dilalui sama si ransomware-nya, kemudian dia akan mencegah beberapa threat yang memang dicurigai. Oh, oke, ini adalah threat potensial yang mengandung ransomware gitu. Itu sebagai barrier pertamanya. Kalau kita anggap kita ambil aja sebagai rumah lah gitu ya. Kita punya pagar, kita punya gembok, kita punya sistem keamanan, alarm dan lain-lainnya, itu anggaplah sebagai security gitu. Nah, kemudian backup software ini juga penting, di mana ketika security kita ini sudah mungkin bahasa kasarnya jebol ya gitu ya. Udah jebol security kita, kemudian si pencurinya masuk dalam rumah, dia melihat ada sebuah berangkas yang isinya adalah uang gitu. Bayangkan kalau misalnya uang ini kita tidak punya duplikatnya gitu. Uang ini adalah uang yang memang akan kita gunakan dalam 1 bulan untuk bertahan hidup nih misalnya gitu. Terus tiba-tiba dicuri sama dia gitu, tanpa kita punya cadangan lagi nih di bank. Ini berbahaya. Nah, ini konsepnya si backup gitu. Jadi ya apa namanya ya, kalau aku bisa kasih gambaran, si security dan backup ini saling kesinambungan sih gitu. Oke, berarti karena dia saling apa ya, istilahnya seperti combine solution ya. Ah iya, benar Oke. combine solution ya. Oke, nah kalau kayak gitu berarti dari sisi kalau kita ngomongin ransomware itu kan lebih ke security. Berarti dengan kita punya security itu nggak menjamin kita bebas dari ransomware 100% dong. Seperti apa, Cal? Eh Gak ada ya yang bisa menggaransi 100% ya. Paling mentok 99%. Ada 1% possibility-nya gitu. Tetap ada. Karena itu terlalu apa ya? Jumawa lah gitu, terlalu jumawa. Kita tahu bahwa perkembangan virus itu semakin meningkat gitu kan. Setiap ada apa namanya? Security baru, vendor security baru gitu keluar, launching, di update versi segala macam, itu bukan berarti si virusnya nggak update, virusnya update. Atau mungkin saja ada satu badan asosiasi ya, atau mungkin kelompoknya mereka gitu, mereka rela untuk membeli software security berbayar demi untuk dioprek nih security-nya. Oke, ini update patch yang baru. Apa sih yang baru gitu? Oh, ternyata yang baru ini dia pakai enkripsi bla bla bla, atau mungkin dia menggunakan teknologi dan mekanisme seperti apa. Itu dioprek sama dia. Kemudian oke, kita cari lawan, kita bikin lawannya. Kita bikin cara supaya bisa ini jebol gitu. Akan selalu gitu. Di mana ada bad guy selalu ada good guy gitu. Akan selalu kayak gitu. Oke, oke, berarti ya dengan kata lain seperti kata Bro Ocal tadi ya, Oke. ini saling berkesinambungan, nggak Iya. bisa dipisah. Software security sendiri, terus backupnya nggak ada, sama aja jebol gitu Ya ya. better gitu. Oke, nah kalau ngomongin backup, boleh tahu nggak best practice-nya untuk mencegah si serangan ransomware ini terjadi itu seperti apa? Oke. Backup sendiri itu kan sekarang itu, atau sampai sekarang kita bisa kenal namanya konsep 321 gitu, di mana ada 3 copy data di 2 media berbeda dan juga 1 data yang offsite gitu. Nah, ini adalah cara-cara atau kiat-kiat ya untuk kita memiliki duplikasi data, sehingga data yang original kita ternyata terkena serangan ransomware, kita masih punya duplikasinya. Baik itu di media yang berbeda, atau mungkin ada di satu offsite yang berbeda gitu. Nah, tren sekarang juga menarik nih. Jadi aku sempat baca beberapa datasheet lah dari produk software lainnya gitu. Sekarang mereka itu sudah mulai punya sistem untuk scanning. Jadi scanning backup. Dari mulai datanya itu akan di backup, datanya address ke dalam penyimpanan storage ataupun disk ataupun memang tape ya gitu misalnya. Sampai datanya ini ketika ingin di recover itu di scan juga. Nah, ini kan sebenarnya adalah fitur yang sebenarnya rencananya itu akan di-combine dengan security tersebut gitu. Dimana pastinya dengan menggunakan scanning backup ini juga tidak bisa menggantikan si security-nya. Karena security itu kan pasti do action ya gitu. Misalnya kayak kita punya kena virus nih laptop kita,
Nah, terus pasti ada pertanyaan kayak apakah data ini akan dihapus atau dikarantina gitu ya kan? Tapi si security-nya yang do action. Si backupnya kalau misalnya di sekarang ini ya yang aku tahu ini, dia hanya cuma scanning aja. Bahkan ada beberapa backup software yang justru malah harus diintegrasikan dengan sistem security yang ada di environment masing-masing sobat backawan gitu. Sehingga proses scanning dan juga proses karantinanya itu dilakukan oleh security. Gitu sih. Oke. Nah, menarik sih. Tapi mungkin di sini juga ada beberapa sobat berkawan yang belum tahu ya, belum familiar dengan backup software sendiri. Boleh tahu nggak komponennya itu sih seperti apa? Oke. Kalau komponennya sendiri sih biasanya akan terbagi menjadi dua ya, menjadi dua. Dimana kita bisa anggap bahwa satu ini adalah otaknya backupnya. Otak ini bisa kita ubah namanya menjadi master ataupun backup softwarenya gitu atau backup servernya atau enclosure atau compute dan lain-lainnya. Itu istilahnya beda-beda. Aku cuman gambarin role secara general aja ya. Jadi ada otaknya dan juga ada yang melakukan backup atau workernya lah gitu. Biasanya komponen utamanya ini sih. Tapi ini akan menjadi lebih kompleks ketika kebutuhan dari sobat berkawan di environment itu semakin kompleks juga gitu, menyesuaikan biasanya. Gitu sih. Oke. Mm-mm. Berarti istilahnya kayak kalau kita gambarin secara bahasa manusia Ya. nih ya. Mm-mm. Kayak misalkan aku ngerasa lapar, terus nanti otaknya bekerja dong. Pasti dia suruh kita makan gitu kan. Iya. Seperti itu ya berarti. Ya bisa Secara gitu garis besar. atau kita asumsi sebagai sebuah departemen di mana ada bosnya yang memang semua rules dan juga data karyawan dan juga tas pekerjaan apa aja itu dia yang pegang, kemudian dia punya staff di bawahnya yang nantinya akan melakukan pekerjaan tersebut gitu. Itu bisa diasumsiin gitu juga sih. Oke. Mm-mm. Nah, di BRK sendiri ya, di customer BRK sendiri pernah ada kejadian backup servernya, dia sudah menggunakan backup gitu ya. Nah, untuk metode backupnya ya disk to tape gitu. Oke. Nah, ketika ada ransomware ini terjadi, backup ini setelah dilihat kosong gitu, Ocal. Nah, jadi pas dicek ke tab-nya juga ternyata datanya nggak ada gitu loh. Nah, apakah si backup servernya ini atau mungkin storage-nya atau mungkin tab-nya itu bisa terkena serangan ransomware juga atau gimana? Oh bisa, karena konsepnya ransomware itu kan ketika dia sudah menemui datanya, nanti dia akan menjalar nih kemana-mana. Oke, karena kita tadi udah ngomongin masalah komponen backup ya, dimana kita tahu ada otaknya lah gitu, ada otak si backupnya. Nah, bayangkan kalau misalnya si ransomware-nya itu berhasil untuk mencapai sana, dimana kita sebut saja sebagai katalog lah gitu ya. Di backup software itu ada namanya katalog. Katalog itu adalah semua isi dari konfigurasi dan schedule, kemudian host yang terdaftar apa aja gitu, sampai ke storage-nya mana aja. Dan di situ pasti ada credentialnya, pasti ada sertifikatnya yang menjadi jalur komunikasi antara si backup software dengan komponen IT lainnya gitu dalam sebuah environment IT. Nah, si ransomware ini ketika dia sudah mencapai itu dan melihat oke, saya sudah menemukan katalog yang isinya adalah semua konfigurasinya, maka saya tahu akan kemana gitu. Dia akan terus jalan sampai akhirnya dia arrest ke sebuah storage atau dia akan arrest ke sebuah tab. Nah, tapi menariknya lagi adalah dengan konsep seperti ini, storage pun, penyimpanan pun juga sudah mulai berkembang ya, sehingga ada satu fitur lagi yang namanya worm atau mungkin kita bisa sebut sebagai immutable storage gitu. Jadi tapi itu baru berlaku untuk beberapa storage aja sih, nggak yang sifatnya general gitu, nggak yang semua storage itu sudah menggunakan fitur ini gitu. Jadi immutable storage itu kalau bisa aku gambarin adalah seperti teknologi enkapsulasi. Jadi kalau misalnya kita backup software nih, data A misalnya,
Data A di backup oleh si backup software tersebut. Kemudian selama proses backup itu ada yang namanya deduplikasi dan juga namanya enkripsi gitu kan. Sehingga datanya itu akan terencrypt oleh si backup softwarenya. Pas datanya itu rest ke dalam storage, nah nanti data ini akan dikapsulasi lagi sama si storage-nya dengan menggunakan immutable storage. Nah, pertanyaannya sebenarnya kayak gini sih Mar. Jadi dengan banyaknya fitur yang akan diterapkan seperti itu, apakah ini bisa menjadi jaminan juga nih kalau kita nggak akan kena ransomware gitu? Bener gitu kan ya? Betul. Kayaknya udah kompleks banget nih, udah sampai pakai ini itu segala macam. Jawabannya enggak juga sih, karena gini, serangan IT itu hitungannya per detik, per millisecond lah, atau mungkin kita bisa anggap itu sebagai hitungan cahaya lah gitu. Dimana kalau kita misalnya kita typing kemudian kita send message kita gitu ke saudara kita misalnya di luar negeri sana, itu hitungan millisecond nyampe gitu, karena kecepatan internet seperti itu. Nah, aku tahu bahwa di setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya IT operation, di mana mereka akan standby 24/7 gitu. Tapi kecepatan manusia dan kecepatan teknologi ini tidak berbanding lurus gitu. Tidak berbanding seimbang. Di mana aku mau ngangkat gelas aja mungkin hitungannya per detik. Kemudian kalau misalnya dari sisi teknologi sendiri untuk mau melakukan task itu secepat mungkin gitu. Jadi kita nggak bisa menjangkaunya. Nah, hal-hal tadi itu sebenarnya memang merupakan kiat-kiat untuk kita bisa mencegah pastinya. Kemudian seminimal mungkin kita bisa memperlambat prosesnya gitu. Oh, oke. Sehingga tim IT operational itu akan sadar, oh oke, udah ada threat nih gitu. Dan threatnya itu baru sampai depan rumah misalnya, belum masuk. Oke, berarti kita harus gini gitu. Kita harus ngamanin ini, atau mungkin ada cara yang paling sarkas ya, aku bilang paling sarkas adalah kita masih punya kesempatan untuk cabut koneksinya. Hmm. Kita bisa Oke. bisa ada kesempatan buat cabut koneksi sehingga jalurnya keputus gitu. Jadi memang itu semuanya adalah cara pencegahan dan juga kita bisa punya mitigasi lah gitu. Setidaknya kita bisa punya mitigasi, jangan sampai kalau misalnya ada ransomware datang terus kita udah deh, udah pasrah aja gitu. Enggak gitu sih. Oke. Nah, lanjut lagi Sobat Berkawan. Kali ini gue mau show satu gambar menurut MC Soft ya di tahun 2021 last quarter. Nah, di sini ada beberapa negara ya top 10 gitu ya, top 10 yang terkena serangan ransomware. Dan bisa dilihat di sini Indonesia itu 18,40%. Dan Besar banget ya. besar banget Iya. gitu. Dan paling besar dia gitu kan. Outstanding banget Iya, yang betul. biru kan. Oke. Nah, menurut pandangan Ocal Hmm. berarti hal ini menggambarkan kalau di Indonesia itu masih awareness untuk adanya semacam pelatihan kayak phishing attack itu masih kurang atau gimana, Cal? Lebih iya sih memang karena culture-nya mungkin ya gitu. Kita akui saja nih bahwa security dan juga backup bukan merupakan komponen utama dalam sebuah IT environment lah gitu. Kasarnya gini, ada atau tidak adanya IT security, aku tetap bisa jalanin database aku gitu. Oke. Aku bisa tetap transaksi, aku tetap bisa build virtual machine, aku bisa tetap build server aku sendiri gitu kan. Kasarnya gitu loh. Jadi kalau kita hitung kayak gitu, kesannya kayak security dan juga backup, khususnya backup ya, itu sebagai kayak asuransi gitu. Penting gak penting gitu. Penting gak penting. Kalau udah kena baru terasa penting. Sama seperti asuransi gitu. Ketika kita udah sakit, kemudian keluar tagihan di rumah sakit, baru dia diem. Seandainya gue pakai asuransi kan gitu. Itu emang yang terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan bisa sampai sebesar ini grafiknya itu adalah culture-nya sih. Culture-nya tuh yang masih menganggap bahwa itu semua hal yang kurang penting gitu. Atau mungkin pakai security tapi pakainya yang crack. Ya benar. Backup software-nya pakai yang free. Ya, itu sih lebih ke sana sih arahnya.
Oke. Tapi sebenarnya pakai yang free itu menyebabkan fitur-fiturnya ada yang nggak bisa jalan atau gimana, Cal? Dari backup software ya. Ya. Yang aku tahu sih gitu ya. Idealnya memang kayak gitu. Dimana kita kan dikasihnya gratisan ya. Kayak misalnya aku anggap aja kita lagi keluar nih ke sebuah swalayan gitu. Terus ada orang yang nawarin kue. Emang kita dikasih satu loyang? Enggak juga. Enggak kan, sepotek kecil kan. Nah, di sisi lain Beli itu dong. di sisi lain yang sebelah sana di potekan yang lain itu ada blueberry-nya gitu. Nah, kita cuma dapat krimnya doang. Make sense enggak? Iya, benar Gitu. sih. Iya namanya gratisan. Nggak akan semuanya dikasih. Kalau dikasih ya mereka nggak bisa jualan pastinya. Buat apa? Kayak karena kita tahu ya bahwa ada software itu yang sifatnya closed source dan juga ada yang open source. Yang kalau open source memang dikembangkan oleh community dan itu tidak berbayar. Tapi kalau closed source ya kita biasanya ada subscription-nya kayak gitu. Oke. Itu sih. Nah, kalau dari penjelasan Ocal tadi sudah clear sih ya kalau menurut aku. Jadi bisa dibilang kesimpulannya adalah backup dan security software itu merupakan satu combined solution yang bisa dibilang tuh nggak bisa dipisahin gitu loh. Iya, benar. Karena dengan kita sudah membeli security software, entah itu firewall, entah itu antivirus, tetap saja kalau nggak ada backupnya, nanti pas kena gimana gitu loh. Data-data kita pasti akan ke encrypt juga ujung-ujungnya. Nah, jadi itu pentingnya combine solusi dari software security dan juga backup software. Jadi bisa dibilang kita harus meningkatkan awareness terhadap combine solution itu. Betul. Dan kemudian dari sisi backupnya sendiri adalah 321 backup, metode backup itu sangat penting untuk dilakukan gitu. Nah, mungkin dari Ocal ada yang mau ditambahin lagi? Ya yang disampaikan sama Mariana itu benar sih. Jadi memang kalau bahasa kasarnya gitu mungkin jangan terlalu pede lah gitu. Jangan terlalu pede. Karena kita tahu bahwa aset itu sekarang sudah berubah, bukan lagi sebuah properti aja gitu ya. Bukan hanya sekedar properti, bukan hanya sekedar barang-barang berharga kita yang branded, yang mahal, tapi aset itu adalah data. Seminimal banget itu adalah data pribadi kita. Dan ini mungkin juga mungkin buat semua sobat berkawan ya, terlepas penggunaan data secara individu maupun perusahaan ya. Tapi kalau mau meningkatkan awareness terhadap keamanan data itu mungkin dari kita dulu gitu ya, dari kita pribadi. Kalau kita suka surfing di internet, kemudian masuk ke sebuah website, ada pertanyaan accept cookies, accept semuanya di allow. Ya itu kan sebenarnya kita mau mengizinkan orang lain untuk menggunakan data kita sebenarnya gitu. Minimal banget kayak email, nomor telepon, itu hal-hal yang private yang harus kita jaga sih. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi perlu ditingkatin juga awareness Iya. dari pribadi Dari ya. pribadi dulu Betul. sehingga hal itu akan menjadi habit sih. Gitu. Oke. Nah, dengan kesimpulan tadi, kita akan mengakhiri podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih Ocal, Ya, thank you sama-sama banget Mariana. ya. Karena saran-sarannya tuh kritis banget, keren banget. Buat sobat berkawan apa yang enggak sih? Asik. Oke, Kayak gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu thank you banget Sobat Berkawan karena Ya. sudah nonton podcast kita sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Goodbye. Thank you ya Mar. Thank you, ciao.